A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Panjenenganipun para ibu, para bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik jamaah pengaosan wonten ing Masjid Baitur Ridho Ngadingan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lah fa insyaallah mangke dalu punika kita bahas mulai ayat ingkang gangsal 11. Saderengipun kita bahas kita waos malih surat An-Naziat. Mugi saged tambah barokah pepanggihan kita. Mangke kawula waosaken rumiyin jenengan teraaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'u harradifah. Qulubu yauma idhi wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idzahum bis-sahirah.
Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah sampun kita waos surat An-Nazi'at ayat setunggal dumugi ayat 26. Bapak Ibu kagem ngemot-emot menapa ingkang sampun kita aturaken wonten ing surat An-Nazi'at malikinipun ayat ingkang sampun kita bahas ayat setunggal dumugi ayat 51. Ayat setunggal dumugi ayat 51 punika Allah Subhanahu wa taala paring pangertosan dumateng kita diawali kanthi sumpah. Ingkang sumpahipun para Allah Subhanahu wa taala menika bersumpah kanthi makhluk-makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang kagem sumpah wonten ing surat An-Nazi'at punika inggih surat Nazi'at memberikan sumpah dengan ciptaan Allah ingkang naminipun malaikat. Kalau rumiyin kita sampun bahas wan nazi'ati gharqa lan kanthi malaikat kang nyabut nyawa ning manungsa kanthi kasar, kanthi keras. Wan nasitati nasta lan Allah Subhanahu wa taala ugi ndawuhaken utawi ndamel malaikat ingkang mencabut nyawa manusia punika kanthi lemah lembut, kanthi halus, kanthi napa istilahipun alun-alun ngoten. Nah menika khusus malaikat ingkang mencabut nyawa orang-orang yang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sasampunipun dua malaikat pencabut nyawa, Allah juga menyebutkan tentang malaikat-malaikat lainnya yang mereka wasabihati sabaha,
yang mereka itu bisa bergerak dengan sangat cepat. Fassabiqati sabqa, bahkan mereka bisa melebihi kecepatan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, untuk mengurus seluruh urusan-urusan yang ada di bumi. Lah sasampunipun Allah membicarakan tentang para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan tentang peristiwa yang terjadi di saat hari kiamat tiba. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dari beberapa ayat itu, Allah menjelaskan tentang kados pundi kahanan nalikanipun Allah membuat hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Dalam saat itu yauma tarjufur rajifah, maka kehidupan itu akan menjadi nopo gonjang-ganjing dikala ditiup tiupan yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan tiupan yang kedua. Qulubu yauma'idhi wajifah. Semua manusia pada saat itu sangat takut, kondisinya sangat mencekam. Qulubu yauma'idhi wajifah, sampai absaruha khasyiah. Semuanya wajahnya tertunduk, mboten wanti ndengengek. Semuanya takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketakutan mereka itu tidak hanya pada saat orang itu bukan orang yang beriman, tapi bahkan orang-orang yang beriman pun menjadi orang yang nopo juga takut dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mila niku kondisi ini sangat mencekam sampai orang-orang yang nopo beriman saja ugi ajrih dumateng peristiwa ingkang nembe dipun nopo tampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan itu dengan ketakutan yang luar biasa, dan akhirnya mereka berkata yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Dheweke niku do ngomongke, apakah sesungguhnya kami dalam sungguh-sungguh akan dikembalikan ke keadaan yang semula. Maksudnya mereka niku apa bener iki sing dingandakne Muhammad, sing digawa Al-Qur'an, nek dheweke mengko bakal dibangkitke saka kematiannya dari alam kuburnya. Yang kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu aidza kunna idhaman nakhirah. Padahal mereka itu sudah menjadi tulang belulang. Mereka merasa tidak percaya, opo mungkin wis dadi tulang-tulang koyok ngene iki iso dibangkit dening Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melanjutkan qalu tilka idzan karratun khasirah. Nek nganti ngono kuwi tenan berarti aku rugi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ragu terhadap ayat-ayat Allah, ragu tentang hari dibangkitkannya setelah kehidupan, setelah kematian dihidupkan kembali, niku do ra percaya.
Maka kata Allah fa innama hiya zajratu wahidah. Sak temene barang kang ngono kuwi terlalu mudah oleh Allah, bahkan Allah mengatakan hiya zajratu wahidah. Kabeh kuwi dikembalikan oleh Allah dengan sekali tiupan saja. Jadi disebul pisan wae kabeh iso bali. Kados dene napa orang-orang itu ketika mereka berada di atas bumi melihat enten misalnya lapangan garing pun boten enten sukete, begitu Allah timbulkan hujan maka muncullah suket-suket ngoten niku. Begitu pula tanaman-tanaman yang sudah mati pun ketika ditumbuhkan napa dicurahkan hujan dari Allah maka tumbuh-tumbuhan itu menjadi hidup kembali. Dan begitu pula yang mereka nanti akan alami akan kebangkitan dari alam kubur itu faidahum bisahirah, maka mereka tiba-tiba akan muncul dari permukaan bumi. Sehingga mereka itu dengan mudah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang-orang kafir itu tidak percaya, bahkan ngece kalih Rasulullah poyok ngono mosok iso terjadi, maka secara manusiawi Rasulullah punika dados radi napa istilahipun galau. Iki piye umatku dikandani, tak kandani tenanan, barang sing becik, barang sing bakal dumadi, ning dora percaya malah ngece. Maka terjadilah keresahan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ya wong kok dikandani ngeyel ram ngoten. Maka Allah Subhanahu wa taala mencoba menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus memberikan sebuah pelajaran dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh Allah. Dulu pernah Allah mengutus seorang nabi namanya Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat hal ataka hadisu Musa. Wahai Muhammad, apa sliramu durung krungu marang kisahnya Nabi Musa. Nah Bapak Ibu, ayat ini ada kesan Allah niku takok. Allah bertanya kepada manusia, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang disampaikan oleh Allah itu bukan berarti Allah orang ngerti terus tekok njaluk jawaban sing bener piye. Tidak, tetapi Allah niku pengen menegaskan, mengingatkan kembali bahwa dulu orang-orang nopo kafir Quraisy niku adalah banyak orang-orang yang meskipun sudah jauh sekali jaraknya dengan Nabi yang terakhir Nabi Isa, tetapi di antara mereka itu banyak yang punya nopo kisah-kisah yang mereka yakini kebenarannya, termasuk kisah tentang Musa dan Fir'aun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencoba menguatkan Rasulullah yang sedang galau niku dipun nopo ingatkan dengan kisah Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini adalah nabi yang sangat luar biasa. Beliau salah satu dari nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Napa niku ulul azmi? Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang dikenal tingkat kesabarannya sangat luar biasa. Karena napa? Karena dakwahnya
penuh dengan ujian yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa ini menjadi kisah yang paling banyak di dalam Al-Quranul Karim. Tercatat ada 136 kali Nabi Musa ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Sementara Nabi yang lain, ya urutan di bawahnya itu jaraknya sangat jauh, hanya 69 kali. Siapa niku? Nabi Ibrahim alaihis salam. Lajeng di bawahnya ada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dikisahkan oleh Allah dalam 43 kali di dalam Al-Quran. Barulah kemudian Nabi Isa alaihissalam itu dikisahkan dalam 25 kali. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya disebutkan 4 kali saja di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa yang disebut dengan 136 kali ini menunjukkan betapa dakwahnya Nabi Musa ini sangat berat. Sebab nopo? Nabi Musa itu dakwah menghadapi beberapa kekuatan luar biasa. Pertama, beliau berhadapan dengan seorang raja yang diktator, Fir'aun, yang kekuasaannya sangat luar biasa, bahkan dia zalim, sehingga saking zalimnya itu dia mengaku sebagai Tuhan. Mboten namung punika, di dalamnya, di dalam kerajaan Fir'aun itu wonten naminipun Haman. Haman itu adalah para politisi-politisi busuk. Politisi-politisi yang mereka itu berjuang untuk nopo? Perutnya sendiri, untuk kepentingan pribadinya. Ada juga di sana di masa Fir'aun itu ada namanya Qarun. Qarun itu adalah para konglomerat, para pengusaha yang menguasai ekonomi, yang mereka itu rakus terhadap segala kekayaan yang ada pada saat itu. Kalau sekarang namanya 9 naga. Jadi kekuatan yang dihadapi oleh Nabi Musa itu seorang raja yang sangat diktator dengan kekuasaan yang sangat luas, kekuasaan yang luar biasa, bahkan semua orang takut kepadanya. Padahal zaman dulu Bapak Ibu, niku dereng enten HP, dereng enten TV, dereng enten radio, dereng enten alat komunikasi, sehingga nek sakniki ada alat komunikasi, krungu oh teng mriku niku kekuasaane ngeten. Padahal dulu niku tidak ada. Itu saja Fir'aun ini sangat ditakuti oleh rakyatnya. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dan Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Musa, niku umat yang terkenal ngeyelan. Ngeyelan niku cara Jawane napa? Ya ngeyel ngono lagi, ngeyel. Dan sehingga dakwah ini sangat kompleks. Oleh karenanya cerita Nabi Musa ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan maknawiyah, cas mental kepada Rasulullah, bahwa Muhammad sing mbok adepi kuwi gur kabilah-kabilah, hanya suku-suku saja di Saudi Arabia itu. Tapi kalau dulu Musa sing dihadapi itu jauh lebih berkuasa, kekuatannya jauh lebih dahsyat, kekuasaannya jauh lebih besar. Maka diawali dengan kalimat hal ataka hadisu Musa. Apa sliramu durung krungu tentang kisah Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nalikanipun Allah punika memanggil Musa kepada
al-muqaddasi tua, di sebuah lembah yang suci yang disebut dengan lembah tua. Maksudnya tua niku mboten lembah tuwek ngoten mboten, tetapi namanya tua. Lembah itu adalah lembah yang berada di bawah bukit atau gunung Sinai. Di lembahnya itu lembah yang suci di bawah gunung Sinai, dan di atas gunung itulah Nabiullah Musa alaihissalam ini mendapat wahyu dan perintah yang diberikan langsung kepada Nabi Musa dengan kalimat idhab ila fir'auna innahu tagha. Dan pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Jadi ketika Nabi Musa ini dipanggil di Bukit Tua, itu dapat perintah dari Allah, seliramu napa lunga nyanggone Fir'aun, paranono Fir'aun, untuk diingatkan karena dia sudah melampaui batas. Maka apa yang mereka lakukan nanti, Nabi Musa akan memberikan dakwahnya kepada Fir'aun. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat tentang bagaimana perjuangan Nabi Musa dalam berdakwah, maka di dalam kitab Tafsir Al-Munir ini diceritakan tentang kisah-kisah Nabi Musa sejak kecil. Nah, ini untuk memberikan penjelasan tentang kita bahwa Nabi Musa ini adalah nabi yang sangat luar biasa. Beliau nabi yang dilahirkan di Mesir dan diperintah oleh Allah untuk mendakwahkan Islam dengan risalah tauhidnya kepada Bani Israel. Nah, siapa Bani Israel itu? Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi dulu ada nabi namanya Nabi Yakub alaihi salam, yang sebagaimana kita ketahui bahwa Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Jadi aslinya Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, yang maknanya Isra itu adalah abdu, il itu adalah Allah. Jadi Israel itu sesungguhnya awalnya itu adalah hamba Allah. Jadi Nabi Yakub itu disebut Israel karena dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bani Israel ini keturunan dari Nabi Yakub, dan mereka itu datang ke Mesir sebagai pendatang. Jadi Nabi Yakub itu datang ke Mesir karena ketika Nabi Yusuf alaihissalam, jadi Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Beliau pernah menjadi raja Mesir yang sukses. Setelah mengalami berbagai ujian, akhirnya Nabi Yusuf ini menjadi seorang presiden, menjadi raja di Mesir dengan kesuksesan yang luar biasa, sehingga Mesir itu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat maju. Dan akhirnya karena Nabi Yusuf ini sesungguhnya dia dari Yakub, dari keturunan Bani Israel tadi, keturunan Israel, dia membawa, jadi kalau kita ingat kisahnya Nabi Yusuf itu kan nabi yang pernah dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Karena mereka sangat istilahnya meri dengan Nabi Yusuf, karena Nabi Yakub itu sangat cintanya, sangat seneng sama anaknya yang Nabi Yusuf ini. Dan Nabi Yakub, anak-anak yang lainnya itu adalah orang-orang yang tidak soleh. Mereka sampai membunuh Nabi Yusuf ini dengan dimasukkan ke dalam sumur. Namun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf itu ditolong oleh seorang pedagang yang mereka sedang
lewat, yang kebetulan lewat di sumur itu dan kemudian melihat ada Nabi Yusuf itu dan kemudian ditolong dan dibawa ke Mesir. Nah, setelah itu nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa besar di Mesir tentang Nabi Yusuf dan akhirnya sampai Nabi Yusuf ini dipenjara, dan ketika dipenjara beliau ini ternyata punya keahlian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mampu atau punya keahlian menafsirkan mimpi. Dan saat itu raja Mesir yang saat itu berkuasa, jadi Fir'aun itu sesungguhnya nama sebutan seorang raja. Jadi Fir'aun itu ada Fir'aun 1, 2, 3, 4 ngeten. Nah, termasuk raja-raja Mesir itu semuanya digelari dengan Fir'aun. Kalau kita di Indonesia semua pemimpin di negeri Indonesia disebut presiden. Jadi bedanya begitu. Jadi sama. Jadi presiden Fir'aun itu sebutan sebagai presiden. Nah, namanya beda-beda tetapi terkenalnya disebut dengan sebutan Fir'aun. Nah, di dalam peristiwa Yakub alaihissalam ini dari putra-putranya, keturunannya disebut Bani Israel, dan ketika Nabi Yusuf menjadi raja, mereka memerintahkan agar Nabi Yakub ini dibawa ke Mesir, dan di sana mereka menjadi penghuni-penghuni istana, dan akhirnya pada saat itu Fir'aun mendapatkan mimpi yang kemudian dia terbangun dan kaget. Akhirnya Fir'aun ini konsultasi dengan para penasihatnya tentang mimpi, dan mereka mengatakan bahwa satu saat ada seorang laki-laki yang akan memusuhinya dan akan merebut kekuasaannya dan akan menundukkannya. Maka Fir'aun menjadi sangat khawatir. Akhirnya diumumkan kepada seluruh masyarakat Mesir saat itu agar setiap bayi yang lahir yang dia laki-laki maka dia harus dibunuh. Sedangkan kalau bayi itu lahir berwujud perempuan maka dibiarkan saja. Nah, sehingga seluruh masyarakat Mesir niku resah gundah gelisah, terutama sing do hamil. Iki engko ge anakku lanang apa wadon. Sebab begitu anaknya laki-laki maka harus dibunuh. Nah, kemudian Bapak Ibu dikisahkan ada keluarga namanya Imran. Imran ini dalam berbagai riwayat ada dua versi, bahwa Imran yang disebut di sini adalah ayahnya Nabi Musa. Kemudian ibunya Nabi Musa itu namanya Yukabid atau Yukabat. Dan ini saat itu pada saat Fir'aun mengumumkan itu, Nabi Musa ini dalam kandungan ibundanya Yukabat, sehingga keluarga ini termasuk keluarga yang resah karena jangan-jangan nanti anaknya laki-laki. Dan Nabi Musa ini punya kakak namanya Harun. Nabi Musa punya kakak namanya Harun, yang beliau juga punya kakak perempuan bernama Maryam. Nah, dalam berbagai literatur niku Maryam dan Harun yang dimaksud itu ada dalam satu versi itu adalah Maryam ibundanya Nabi Musa, tetapi para ulama yang lain mengatakan itu adalah bukan Maryam Nabi Musa atau Maryam Nabi Isa atau ibunya Nabi Musa Isa, tetapi Maryam yang lain yang namanya mereka menyesuaikan atau mengambil nama-nama orang-orang soleh-solehah yang terdahulu. Maksudnya Maryam itu adalah nama yang memang dia termasuk wanita yang solihah, sehingga ketika turun nanti sampai ibundanya Nabi Isa itu juga kebetulan namanya
Maryam, dan kebetulan bapaknya juga namanya Imran. Nah, Maryam ini adalah bersama Harun dan keluarganya itu adalah orang-orang yang sangat terhormat, dan kemudian Maryam ini memberitahukan kepada ibundanya yang sedang hamil. Ketika beliau melahirkan, maka Maryam punya usul agar nopo anaknya Nabi Musa niku dikelekke kali gitu. Jadi karena saking takutnya mungkin nek konangan dia akan dibunuh. Dikon ngelekke kali, kemudian Maryam niku nututi terus tenggen kali niku ditututi sepanjang mengalirnya sungai. Dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala bayi Musa itu mengalir di sungai, kemudian sungainya itu kebetulan ternyata berada di belakang istananya Fir'aun. Nah, pada saat itu Fir'aun punya istri namanya Asiyah. Ibunda Asiyah ini, permaisuri ini, pengen banget punya anak, tetapi belum punya anak. Akhirnya ternyata beliau ini ketika ke belakang dia menemukan Musa. Dan kenapa Musa itu disebut Musa? Musa itu adalah bukan nama dari kalimat Arab, bukan, tetapi Musa itu bagian dari dua kalimat. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah pepohonan. Artinya nopo? Kenapa disebut Musa itu? Karena dia bayi itu nopo nek basane Jawa mboten nanggrok nenggon wit-witan nenggon kali ngoten. Jadi ditemokke nenggon kali umpama ngene dhewe mantang lah ngoten nggih. Dadi bayinya niku nyangkut nenggon mantangan nenggon kali. Jadi Musa ngoten. Sehingga Ibunda Asiyah niku menyebut Musa ngoten. Artinya apa? Yaitu anak yang diambil dari sungai. Jadi napa temangsang ngoten niku nggih, nanggrok nenggon mantangan ngoten nek basane awake dhewe. Maka disebutlah kata itu dengan Musa, dan kemudian Asiyah ini memelihara Musa di istana. Nah, saat itu karena Fir'aun juga sangat cinta dengan istrinya, dan istrinya meminta agar anaknya ini dipelihara, maka akhirnya dipelihara. Namun kemudian terjadi peristiwa karena Musa itu kan bayi, sehingga dia butuh konsumsi air susu ibu. Sementara Asiyah kan belum punya anak, sehingga asinya tidak punya. Maka dia mengumumkan kepada masyarakat Mesir siapa yang bisa untuk menyusui anak ini. Maka Maryam yang tadi ngetutke terus di belakang bayi yang dikelekke itu menemui kepada permaisuri Ibunda Asiyah itu mengatakan, saya punya orang yang sedang menyusui dan saya kayaknya sangat pantas dan layak untuk bisa menyusui Musa. Siapa yang diajukan itu? Ya mboke dhewe. Jadi Yukabid tadi diusulkan kepada Asiyah oleh Maryam bahwa ada orang di sana yang sedang menyusui dan bisa menyusui anak ini. Dan akhirnya Yukabid ini dipanggil oleh Ibunda Asiyah untuk menjadi ibunda susuan terhadap Musa. Padahal dia adalah ibu aslinya. Nah, maka itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu, maka Allah sangat mudah untuk membantu, menolong setiap hambanya, apalagi dia calon nabi yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu pun terus berlalu, Nabi Musa akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Dan satu saat
karena kehendak Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa ini punya kecerdasan yang menyamai kakeknya. Kakeknya itu Nabi Yusuf. Tadi yang kita ceritakan. Nabi Yusuf itu adalah nabi yang sangat cerdas, maka Musa ini juga punya kecerdasan yang luar biasa dan bahkan beliau punya keberanian yang sangat luar biasa. Pada satu saat ketika Musa niku cilik ngoten niku ketika digendong kalian Fir'aun niku digwereti jenggote ngoten. Jadi digereti dengan kasar. Maka saat itu Fir'aun nesu nggih. Karena tidak ada orang yang berani napa melawan dia, kok iki cah cilik wani napa jambaki jenggote dan kasar ngoten. Nah, maka kemudian Firaun ini punya firasat, ojo-ojo bocah iki sing bakal napa menggulingkan saya ngoten. Bisa jadi inilah orang yang saya mimpikan ngoten. Maka Firaun berusaha pengen menghukum si Musa kecil ini. Tapi ketika saat itu dia dilihat oleh Ibunda Asia. Kemudian Ibunda Asia itu mengatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, niku kan tesih bocah. Durung petho ngoten. Awake dhewe ngoten nggih, durung petho. Durung ngerti upa bengkong lah ngoten. Dereng ngerti salah kalau luput, durung ngerti iki napa jenenge napa nggih. Ya petho niku nggih wong Jawa nggih. Maksudnya dia belum tahu membedakan iki nopo nakal apa ora ngoten niku cah cilik dereng ngerti. Maka kemudian Firaun itu karena dia sangat takut dengan mimpinya itu akhirnya menguji Musa. Menguji Musa. Apa ujiannya? Saat itu Musa diberikan api dan juga diberikan makanan. Ceritane Firaun niku pengen ngetes Musa iki cah cilik tenan sing rung ngerti apa dhek iki wong sing memang jane ngerti ning dan dia akan berbahaya bagi dirinya. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Musa ketika dicepaki panganan karo geni niku Allah mengilhamkan kepada Musa untuk ngambil geni dan geni niku dipangan ngoten. Maka akhirnya nopo Musa itu ilate niku kobong dan akibat ilate kobong niku Musa ini menjadi cedal, Maka nanti pada kisah-kisah berikutnya akan diketahui ketika Fir'aun ini sudah meyakini bahwa Musa iki berarti cah cilik tenan, rong iso mbedakake geni karo panganan gitu. Karena memang Allah mengilhamkan kepada Musa kecil ini untuk makan apinya bukan makan makanannya. Sehingga aman Musa bisa berkembang menjadi dewasa namun dia jadi cedal. Nah kemudian Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, waktu pun terus berlalu, Musa semakin besar dan ketika usia remaja Musa itu ternyata luar biasa menjadi seorang yang gotot ngoten. Dia niku sangat kuat dan sangat cerdas, gede dhuwur ngoten. Nah, pada saat itu terjadi perkelahian antara Bani Israel, anak keturunannya Nabi Yusuf dan lain sebagainya tadi, dengan orang-orang penduduk asli Mesir namanya Kipti. Penduduk asli Mesir niku namanya penduduk Kipti. Nek awake dhewe wong Jawa ngoten. Nah, niku Musa itu kan aslinya keturunan Bani Israel, tapi karena dulu Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf itu sudah menjadi raja, para keluarganya dibawa ke situ sehingga berkembang banyak. Akhirnya antara penduduk Kipti asli Mesir dengan Bani Israel itu jumlahnya sudah 50-50 lah. Jadi sudah imbang. Nah,
Kemudian terjadilah pertengkaran antara pemuda Bani Israel karo napa pemuda Kipti. Biasalah cah nom gelut ngoten. Nah, saat itu Musa ngerti dipisah ora gelem ngayel kabeh, terus kemudian disingkang ngeten iki karo napa? Karo Musa, dan ternyata karena Musa ini orangnya sangat kuat, begitu disingkang niku ternyata pemuda Kipti niku kesampluk plek ngoten mati. Nih. Jadi saking kuatnya Musa sak samplukan niku marai mati. Mungkin kayak Mike Tyson ngoten niku ya. Nah, jadi kampleng pisan ngoten yang dikampleng niku mati itu saja tidak sengaja. Nah, ternyata peristiwa itu terjadi terulang beberapa waktu, 2 kali akhirnya terjadi, dan Musa ini sangat takut sebab nopo? Pemuda Kipti itu mengancam Musa, iki tak kandhake Firaun, bahwa orang-orang Bani Israel itu nopo membunuh pemuda-pemuda asli Mesir, Kipti. Firaun yang saat itu berkuasa adalah yang sudah bukan Bani Israel tapi orang asli dari Kipti. Sehingga Firaun niku dilapuri oleh pemuda Kipti ini dan Nabi Musa sangat takut dengan itu. Akhirnya Nabi Musa melarikan diri. Nah, Nabi Musa melarikan diri, dan ketika melarikan diri itu sampai selama 10 tahun. 10 tahun dalam pelariannya itu Nabi Musa ketemu dengan Sofuro. Sofuro niku anaknya seorang nabi yang kemudian beliau itu membantu saat Sofuro ini nopo golek banyu antri nenggon belik nek carane awake dhewe sakniki niku kan sing golek banyu wong lanang kabeh niku ada wanita yang ngenteni antri, ora itu antrian terus saking banyaknya orang yang ambil air. Kemudian Musa nulung iki mesake nek cah putri arek golek banyu ora itu antrian-antrian gitu. Nah, akhirnya diambilkan air itu dan diantarkan ke rumah. Ternyata Sofuro itu putrinya Nabi Syuaib. Putrinya Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib begitu melihat perangai akhlak tindak tanduke Musa kok seneng nulung, wonge apik, bagus sisan, gede dhuwur, ganteng, gagah ngoten, maka akhirnya napa? Dipek mantu ngoten. Jadi Sofuro dinikahkan dengan Nabi Musa. Nah, dalam masa pelariannya itu sudah menikah itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, balio marang Fir'aun dan sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Jadi ketika Musa dalam pelarian sire menghindari Fir'aun itu, tapi justru diperintah oleh Allah untuk balik ke negeri Mesir. Jadi dia berada di Madian saat itu, negerinya Madian, di negerinya Nabi Syuaib itu. Kemudian beliau diperintah untuk kembali, dan akhirnya beliau diperintah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, ketika itu Fir'aun Musa ketika diperintah untuk dakwah ini ada beban yang sangat luar biasa, maka beliau itu berdoa sebagaimana doa yang sangat terkenal di dalam surat Toha ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28 yang kita biasa hafal para anak-anak kita itu ketika mau belajar doanya itu Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kenapa Musa berkata atau berdoa seperti itu? Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Artinya beliau butuh ditambahi sabare, ditambahi keberaniannya,
Karena beliau diperintah Allah untuk menemui Fir'aun. Padahal Fir'aun itu adalah ayah angkatnya, sing ngopeni saka cilik nganti gede. Nah, niku kon menghadapi Fir'aun, sehingga beliau minta dengan Rabbis rahli sadri wa yassirli amri, agar dia dimudahkan urusannya. Karena niki luar biasa, beliau harus berhadapan dengan seorang presiden dengan kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah, juga beliau memberikan doa wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah aku dari nopo kekakuan lidahku. Maksudnya cedal niku wau, dia kan punya beban, wis sing dimusuhi bapake, kemudian kon dakwai bapake, seorang presiden yang punya kekuasaan luar biasa, tur dhek niku cedal. Wong sing jelas iso ngomong wae, ngomong ning ngarepe presiden iso dadi ora metu to nggih suarane, niku apa meneh niku cedal, sehingga dia minta kepada Allah ben napa ketika dia berkata-kata, ketika dia berdakwah niku dia bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, yafqahu qauli, supaya mereka itu faham, ngerti dengan apa yang saya katakan. Mbok menawi niki dulu yang kita sampaikan. Jadi Musa ketika diperintahkan dakwah kembali ke Mesir, maka beliau meminta kepada Allah dengan doa-doa ini. Besok kita akan lebih kaji lebih dalam tentang kisah Nabi Musa, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.